Sesi tanya jawab dengan peserta tadi bahkan udah ada yang mau nanya. Nah ini saya kasih kesempatan dulu ke pembicara untuk standby ya, narasumber untuk standby. Nanti kalau ada penanya saya kasih dua termin sesi tanya jawab. Termin pertama mungkin untuk 2 orang penanya dulu. Kira-kira silakan nanti langsung saja pertanyaannya dan ditujukan kepada narasumber siapa, narasumber pertama, kedua, atau ketiga, silakan. Tadi Pak, siapa dulu yang mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya Pak. Atas nama siapa Pak? Lili Estian. Oh Pak Lili Estian. Dari mana ya, Pak? Dari Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Silakan Pak Lili. Apa pertanyaannya? Ini gini, saya mau tanyakan mungkin kepada yang ahlinya lah, yang ahli di bidang hukum. Iya Pak. Untuk permasalahan yang pengajuan eksekusi di pengadilan. Lah ini masalahnya kan bendanya kan benda barang bergerak. Kan prosesnya ke pengadilan kan juga lama. Setelah nanti proses selesai ternyata unitnya nggak ada. Itu nanti gimana penyelesaiannya, Mbak? Oh iya Pak. Makasih ya Pak pertanyaannya Pak ya. Cukup jelas ya mungkin. Untuk narasumber pertama Pak Kisworo, standby. Narasumber baik, kedua Pak Edi, standby. Bisa ya jawab ya Pak Bangkit ya? Ya silakan Pak Kisworo, mungkin pertanyaan tadi ya, jelas. Mohon maaf tadi ketika memberikan materi agak tidak fokus karena di jalan. Ini sudah berhenti alhamdulillah. Ada beberapa fokus pada pertanyaan dulu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan dan ditanyakan, kan prosesnya lama kalau ke pengadilan. Kemudian kalau barang hilang bagaimana? Yang jelas barang itu kan barang jaminan, tidak boleh dihilangkan. Artinya ketika memang barang itu tidak ada, itu sudah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tentunya debitur atau pemberi fidusia. Dan dari penerima fidusia, dalam hal ini kreditur atau pihak perusahaan finance, bisa melaporkan pidana di situ. Karena ada tindak pidana di luar tindak pidana fidusia yang tadi disebutkan oleh bapak-bapak pemateri. Nah, saya sedikit meluruskan, ada beberapa mungkin saya salah dengar atau mungkin teman-teman salah ucap, kalau boleh dikoreksi. Sebenarnya ketika sertifikat fidusia didaftarkan dan terdapat titel irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bukan berarti dia harus meminta putusan, justru malah itu sudah bersifat putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi tidak perlu dimintakan putusan lagi, tetapi dimintakan eksekusi dalam hal penetapan oleh pengadilan untuk mengeksekusi terhadap barang jaminan. Jadi ada beberapa tadi disampaikan adanya bahwa kalau repot lagi harus minta putusan. Bukan, kita menjalankan putusan, bukan meminta putusan. Artinya dimohonkan kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi apabila itu terjadi pihak debitur tidak secara sukarela menyerahkan barang jaminan. Itu sebenarnya tadi ada beberapa yang perlu saya luruskan. Poinnya adalah pertanyaan tadi adalah ketika barang jaminan itu tidak ada, disitulah unsur pidananya masuk. Ketika debitur menghilangkan baik sebagian atau seluruhnya, yaitu masuk sudah dalam, kalau nggak salah itu penggelapan. Saya kira itu Pak Bangkit. Terima kasih Pak Kis. Tadi ada jawabannya dari Pak Kisworo, Pak Lilik, Estian. Jadi kalau kita harus mengajukan ke pengadilan tadi, mungkin kalau menurut Pak Kisworo, jadi bentuknya permohonan ya Pak Kis ya? Permohonan penetapan eksekusi Pak ya? Iya, permohonan penetapan eksekusi. Ya, itu bisa dilakukan. Selain itu, kalau ternyata gitu kan dalam proses eksekusi, baik eksekusi sendiri maupun melalui pengadilan itu ternyata unitnya tidak ada atau dialihkan, maka itu masuk ke unsur dugaan tindak pidana Pak Dilik. Ya. Bisa, malah justru bisa dilaporkan ke polisi itu debiturnya gitu kan. Ya. Memang kasusnya seperti itu banyak terjadi. Jadi begini Pak Bangkit, kalau boleh sedikit saya menambahkan. Ya.
sebenarnya diskusi kita itu kan kalau boleh kita kerucutkan, kita mencoba memahami apa sih sebenarnya fidusia, terus bagaimana mekanisme eksekusinya itu kan sebenarnya sudah clear sebenarnya yang sudah diatur di undang-undang dan aturan-aturan lebih spesifik. Iya, Pak. Yang terjadi sebenarnya menjadi hangat pembicaraan ini adalah ketika penyimpangan terhadap aturan-aturan yang memang seharusnya dilakukan. Tentunya ini terjadi dari para pihak-pihak yang tidak beritikat baik terhadap tadi kepercayaan tadi sebenarnya itu. Kalau perdebatan bagaimana mengeksekusi menurut saya sudah boleh dikatakan mengkerucut lah, ya kan. Putusan MK sudah jelas, ya kan. Apa namanya, bagaimana mekanismenya, terus bagaimana ketika akta fidusia itu sudah daftar sehingga menjadi sertifikat fidusia itu sudah jelas. Yang menjadi rame adalah ketika pelaksanaan menyimpang dan mencoba mencari celah, karena kan yang kita tahu perjanjian fidusia ini terjadi hampir, ya kan, di Indonesia ini kan, di kita ini kan hampir tingkat menengah itu rata-rata punya kendaraan roda 4 segala macam dan bersentuhan dengan fidusia, sehingga menjadi isu-isu yang cepat menjadi hangat kan begitu. Artinya disitulah sebenarnya yang menjadi perdebatan hilir mudiknya, apakah boleh apa tidak sebenarnya sih udah clear, tinggal menjadi apa namanya, menjadi bias, menjadi rumit, menjadi susah adalah ketika para pihak dalam perjanjian itu, baik kreditur maupun debitur, mencoba beritikat tidak baik, mencari celah. Contoh dalam keseharian misalnya dari pihak debitur, ya kan, mencoba apa namanya, tidak memenuhi atau tidak membayar cicilan yang seharusnya dibayar cicilan, seharusnya menyerahkan tidak menyerahkan, mengalihkan kan gitu. Kemudian dari pihak debitur menyerahkan kepada pihak ketiga, ormas bla bla bla, ya kan. Kemudian dari pihak kreditur artinya menyerahkan kepada pihak ketiga yang tidak diawasi secara ketat, kan begitu, sehingga terjadi kekerasan di lapangan. Hal-hal itulah sebenarnya menjadi keruh kan begitu. Nah, artinya dari pembicaraan ini kalau saya boleh usul, memang sosialisasi fidusia ini harus dilakukan secara intens dan terus-menerus, baik dari pihak kreditur, pihak debitur, ya kan, harus terus diintens dilaksanakan, karena walaupun nilainya nggak bermiliar-miliar, hanya beratus juta, tetapi ini hampir masyarakat di Indonesia bersentuhan dengan fidusia. Saya kira itu sih Pak Bangkit. Terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik ini Pak. Tapi maksudnya ke chat Zoom nih dari Pak Hendra. Ya Pak Hendra masih ada di sini Pak. Yang Pak Hendra. Ya Pak, sorry Pak, nggak ke saya baru. iya. Gimana Pak? Pak Hendra Ditama tadi ada masuk pertanyaan di chat Zoom. Ya betul Silakan, Pak. Ya, jadi begini, menurut tadi pembicaraan narasumber ya, kalau memang mengajukan permohonan ke pengadilan, saya kebetulan dari perusahaan pembiayaan ya Pak, maksudnya kami sudah mencoba di 3 pengadilan terkait dengan adanya putusan MK kemarin, dan memang nyatanya di pengadilan itu sendiri tidak ada flow seperti itu, atau tidak ada juknis mengenai bagaimana caranya kalau objek jaminan fidusia yaitu lebih arahnya benda bergerak untuk melakukan eksekusi. Jadi karena mereka terbiasa dengan melakukan eksekusi melalui via money untuk objek kendaraan, objek benda tidak bergerak, yaitu tanah. Jadi mereka pun nggak ngerti ya, tidak memahami untuk hal itu. Bahkan beberapa di pengadilan pun kita tanya, silakan eksekusi sendiri, dia bilang. Nah itu kurang lebih Pak, karena memang dari beberapa pengadilan kita sudah coba ya Pak, macam melalui gugatan sederhana ataupun langsung melalui permohonan penetapan untuk eksekusi yang tadi seperti narasumber yang pertama sampaikan. Dan memang itu sampai dengan detik ini kami belum pernah melihat ada produknya. Apakah bentuknya seperti apa gitu, kita belum pernah itu Pak. Siapa tahu ada masukan dari narasumber yang lain. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Hendra. Tadi pertanyaannya sangat bagus. Ternyata memang walaupun Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan memberikan alternatif selain daripada para eksekusi, yakni melalui proses pengadilan, ternyata dalam prakteknya tadi Pak Hendra secara langsung pernah mengajukan ke pengadilan negeri, bahkan 3 pengadilan negeri tadi Pak Hendra katakan bahwa di dalam ketika mengajukan itu belum ada ternyata juknisnya untuk melakukan eksekusi itu.
Nah, ini ada dari narasumber lain mungkin ada masukan. Pak Bangkit sebagai pembanding aja Saya nih. Pak Kit, Sedikit. ya. Mohon maaf ya, jadi gini, kalau saya justru menunggu dari pihak finance nih datang ke saya karena saya sudah secara lisan ada beberapa panitera ya saya yang sudah sama pemandangannya dengan saya dan mau sebenarnya. Cuma lagi-lagi sebenarnya memang berbicara masalah efektif atau tidak efektif sebenarnya kan ketika berbicara eksekusi kan harus mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi biasanya nih berbicara kalau memang itu eksekusi sekaligus mungkin agak aku bilang bisa agak di sekali jalan kan gitu. Tapi faktanya Pak, mungkin fakta yang Bapak alami dengan fakta yang saya alami mungkin ada perbedaan tapi justru saya menunggu nih. Artinya teman-teman atau bapak-bapak yang ada di panitera di pengadilan justru menunggu kapan Pak Kis kan begitu. Saya memang beberapa kali berdiskusi dengan terutama di Kota Bekasi. Gitu Pak Bangkit. Oh iya Pak. Maksudnya sekaligus tuh gimana Pak? Maksudnya objeknya banyak kayak gitu. Iya objeknya banyak tentunya. Oh, untuk efisiensi mungkin ya. Berarti tapi dalam praktiknya belum pernah ada juga ya Pak Kisworo? Apa pernah menemukan klien pelaku kreditur mengajukan ke pengadilan Pak sejauh ini? Atau sepanjang ini saya belum. Ya, makanya kan ini kan ketika putusan MK itu mencuat, saya mencoba berdiskusi dengan beberapa teman-teman panitera, kenapa tidak kita coba kan begitu. Oh iya. Kalau di Bekasi insya Allah lah kan gitu. Berarti ini masih dalam tahap terobosan Pak ya, upaya terobosan gitu ya. Pak Hendra dan Pak Suara tadi sampaikan terkait dengan diskusi pengadilan. Mungkin itu ada 2 pertanyaan tadi termin pertama. Nah ini saya buka lagi nih termin kedua. Masuk beberapa chat di Zoom nih. Kira-kira yang berkenan mengajukan pertanyaan silakan untuk masuk ke audionya, ke suaranya. Izin satu pertanyaan lagi boleh Bapak? Yang lainnya dulu Pak ya, bentar Pak. Nah, kalau yang lainnya nggak ada yang masuk, nanti Pak Lilik lagi Pak Bangkit, mohon izin Pak Bangkit. Ya. Saya mau menyapa dulu dosen saya ternyata ada di sini Pak Weda Kupita. Oh, ada. Assalamualaikum Bapak. Sehat Pak Weda. Iya. Halo. Mohon izin. Mohon izin Pak. Sangat mengenal dirimu. Iya. Pak Weda, sehat Murid Pak. kesayanganku ini murid kesayanganku semua. Terima kasih Pak. Duh, aku sudah membuat pertanyaan di chat itu, saya sudah membombardir pertanyaan itu di chat itu. Saya lihatnya pertanyaan Pak Weda luar biasa. Pertanyaannya Pak Weda Kupita terkait itu dulu tuh tadi yang mau bertanya siapa tuh, silakan. Yang tadi udah Pak, sekarang giliran Pak Weda ini. Silakan Pak. Aduh, nggak hafal. Oh gini ya. Saya bertanya nih, nanti siapa yang jawab ini ya? Saya nggak tahu siapa yang mau menjawab pertanyaan saya. Iya Pak, nantinya. Ceritanya kan sebatas pengetahuan saya. Ya. Ya, jadi itu kan berawal dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Iya Pak. Nah, kebetulan kan saya pengajar mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah pengujian undang-undang. Dalam konteks ini yang diuji adalah undang-undang tentang jaminan fidusia. Undang-undang yang tahun berapa itu ya? Tahun 99 Pak. Ya, oke. Nah, rupanya sebelumnya di tahun 2019 juga sudah ada putusan MK yang berkaitan sama itu. Kemudian ada lagi yang terbaru itu putusan yang nomor 2 ya garis miring PUU strip 19 Romawi garis miring 2021 kan gitu. Itu dikaitkan dengan pasal 15 ayat 2 ya Undang-Undang Fidusia tadi itu. Yang mana ini persoalan mengenai masalah bahwa itu mempunyai kekuatan parate eksekusi apa itu istilahnya ya.
Kalau Eksekutorial, tidak Pak. perlu melalui putusan pengadilan lah gitu. Itu kan putusan yang sudah jelas itu di dalam undang pasal itu. Dan kemudian di dalam permohonannya itu juga permohonannya ditolak. Nah, sebetulnya kan tidak ada masalah apa-apa ya. Putusan itu tidak punya efek apa-apa terhadap persoalan yang sedang kita bicarakan gitu. Maka timbul pertanyaan bagi saya, sebetulnya begini ya, di bagian mana dari putusan Mahkamah Konstitusi itu yang memberikan semangat untuk mengadakan eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan. Wong hal itu kan sebetulnya sudah bunyinya undang-undangnya memang sudah seperti itu, gitu ya. Saya sebagai orang awam, jangan-jangan kita tuh berdebat sebetulnya sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan, namun di dalam undang-undang sudah jelas seperti itu, gitu. Nah, apakah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi dengan penafsiran para pihak yang ramai sekali di media massa itu hanya semacam prank saja apa ya? Hanya semacam prank saja atau gimana kan begitu ya kan? Iya, Pak, ya, Pak. Satu sisi itu. Yang kedua ini. Kalau kemudian putusan Mahkamah Konstitusi dimaknai sebagai suatu semangat untuk mengeksekusi melalui putusan pengadilan, maka timbul pertanyaan, apakah kemudian kemungkinan konflik horizontalnya itu sudah dipertimbangkan? Yang kedua. Yang ketiga adalah apakah sebetulnya praktek-praktek sebelumnya itu sebetulnya penafsiran terhadap pasal 15 nyun sewu ya. Dan pasal 15 sudah jelas nggak perlu ditafsirkan ya kan? Nah, pertanyaan saya itu sebetulnya prakteknya seperti apa sih? Kan gitu ya. Iya, Pak. Jadi 3 pertanyaan itu Pak ya. Pak Bangkit, mohon Terima izin kasih ya. Pak Weda Pupita, mungkin dari narasumber siapa Mohon izin Pak Bangkit, saya Pak Bangkit. anggapi? Oh ya, Pak Rusli silakan monggo. Oke, ini saya kayak diuji tesis ini sama Pak Weda. Jadi begini, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu kan tadi saya bilang tidak merubah ya Pak ya, tidak merubah norma dalam pasal 15, tapi ditafsirkan berlebih gitu Pak. Tafsir berlebihnya itu apa? Tafsir berlebihnya itu adalah bahwa untuk adanya cedera janji harus ada sepakat. Padahal di perjanjian kredit dan juga di perjanjian akta fidusia, ya di akta jaminan fidusia itu sudah ada itu kapan cedera janji itu dinyatakan gitu ya oleh kedua pihak, bahwa cedera janji ketika lewatnya atau lampaunya waktu kewajiban membayar, seperti itu Pak. Nah, template-nya udah ada template-nya ya. Saya nggak tahu template-nya ada apa enggak gitu ya. Tapi saya kira gimana Pak? Dikit-dikit. Agar diskusinya itu jadi menarik. Sedikit saya kadang-kadang boleh memotong dikit ya, nanti diteruskan lagi ya. Maaf ya. Jadi tadi disebutkan bahwa ada klausul ya tadi untuk penyitaan secara sukarela, kan begitu ya? Iya Pak. Betul Pak. Nah, maka itu perbolehkan. Pertanyaannya kan, apakah ada sih perjanjian fidusia tanpa klausul yang tadi jenengan sebutkan tadi itu? Iya, tidak ada. Memang secara saya melihatnya tidak ada Pak. Karena makanya oleh karenanya itu kan sebetulnya nggak ada apa. Iya Pak, betul. Jadi ini kan untuk mengedukasi nih bahwa sudah ada kok di situ, tinggal aturannya dimainkan saja. Kalau mau eksekusi ya libatkanlah kepolisian kalau memang susah gitu kan. Kalau misalkan memang ngeyel ada jalan untuk menggugat ke pengadilan, ya lakukan saja. Kalau misalkan tadi ada pertanyaan, mohon izin kalau ada pertanyaan, saya sudah 3 kali gitu ya ke ke pengadilan gitu ya, meminta penetapan eksekusi. Kalau pandangan saya Pak, mohon izin, kalau pandangan saya penetapan itu harus didasarkan pada keputusan tentang cedera janji dulu. Jadi gugatannya itu gugatan cedera janji dulu gitu Pak. Jadi ada keputusan dari pengadilan negeri dalam hal ini adalah perdataan itu menyatakan bahwa si debitur ini betul-betul cedera janji atau wan prestasi gitu Pak. Barulah setelahnya ada masukan jaminan, bagaimana jaminan objek fidusia ini dijadikan jaminan untuk membayar segala hutang atau membayar seluruh hutangnya dia gitu loh Pak.
Jadi menurut saya tidak serta-merta karena ada titel eksekutorial di dalam sertifikat jaminan fidusia gitu, lalu kemudian mengajukan penetapan saja, enggak, harus didasarkan dulu menurut kalau saya baca putusan MK ini harus didasarkan dulu pada adanya citra janji. Kalau citra janji misalkan sudah disepakati, ya ngapain ke pengadilan gitu ya? Ngapain harus repot-repot si perusahaan leasing itu mengajukan ke pengadilan kalau misalkan sudah secara sadar gitu ya. Dan memang mohon izin Pak, seperti Pak Weda bilang dulu, kadang kenyataan di lapangan itu tidak sama dengan yang seharusnya gitu ya. Dasaran dan dasarnya ini akan berbeda gitu. Justru Ya, maaf saya memotong ya. Saya memotong sedikit ya. Gini. Pertama dari putusan Mahkamah Konstitusi itu kan permohonan ditolak. Nah, berarti yang tadi panjenengan ceritakan itu merupakan yang ada di dalam pertimbangan hukum hakim kan begitu ya? Mohon izin ditolak itu yang 2021 Pak, yang ya 2021 betul. Ya. Nah, 2019 ditolak, ya. itu dikabulkan. Bahwa intinya bahwa apakah di tahun 2019 itu memang harus melalui putusan pengadilan untuk apa? Iya, Pak. Memang Ya. harus seperti itu. Iya. Oke. Di option Nanti kedua ini barangkali ini terhadap pertanyaan ini Mas Ebi bisa memberikan lebih dalam. Yang kedua ini, yang kedua ini. Tadi itu sudah jadi saya lupa ya. Jadi yang kedua terkait dengan yang pertama soal semangat putusan MK, apakah ada semangat soal eksekusi jaminan. Oke. Bentar. Oh ya, oke. Ini kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Salah satu yang paling penting untuk diketahui adalah mengenai ini. Tadi kaitannya dengan Mas apa tadi ya bilangannya? Tadi ada kaitannya ini. Jadi sebetulnya maksud si pembentuk undang-undang ketika membentuk pasal 15 ayat 2 itu apa? Saya kok masih gini, maaf ya, saya masih punya keyakinan. Maksudnya si pembentuk undang-undang, ini kalau penafsiran secara hermeneutik hukum loh ya. Hermeneutik hukum kan menggabungkan antara teks, konteks, kontekstualitas, ya, dengan horizon cakrawala maksud daripada si pembentuk undang-undang. Saya masih punya keyakinan bahwa maksud si pembentuk undang-undang adalah ketika itu akan dilaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia, itu memang tanpa melalui putusan pengadilan. Ya. Itu maksud dari bentuk undang-undang itu seperti itu. Begitu Mas. Jadi menegaskan izin, aja Pak, tambahkan Pak Bangkit. Jadi gini, saya sedikit menambahkan Pak Weda, tentunya si pembuat undang-undang itu harus berdiri tengah dalam hal ini mengakomodir kepentingan si kreditur dan kepentingan debitur, ya kan? Saya sepakat karena ketika sertifikat fidusia dikasih titel sama seperti putusan pengadilan, kan kita berbicara itu dulu lah, judulnya dulu, baru kita berbicara bawahnya. Artinya didudukan sama seperti putusan pengadilan, ya kan begitu? Ya. Yang menjadi masalah adalah pelaksanaan eksekusinya, apa boleh langsung atau tidak, kan sebenarnya begitu. Nah, ya kan Pak gitu. Nah, tadi kembali kepada Mas Ebi bilang parante eksekusi, betul itu azas kan berlaku umum. Tetapi ketika fidusia kan berlaku khusus lex spesialis kan gitu, diatur secara detail bagaimana, kan begitu. Sehingga menurut saya sepanjang tidak diatur secara teknis dalam undang-undang fidusia, dia kembali ke hukum acara perdata umum. Karena dasar dari fidusia itu tetap pijakannya perdata umum. Ketika ada seorang yang berhutang dan ada orang memberikan piutang, kan begitu. Kemudian perjanjian tahmat asesoir, yaitu perjanjian ikutan fidusia, diserahkanlah barang tadi sebagai jaminan menjadi milik si penerima fidusia, tetapi penguasaan masih di pemberi fidusia, kan begitu.
sangat beresiko, sangat beresiko ketika penerima fidusia barangnya ada di pemberi fidusia. Itulah filosofi kenapa diberikan irah-irah, sehingga kepentingan dari penerima fidusia itu terlindungi, Pak. Menurut saya sih seperti itu, Pak. Kalau saya boleh berpendapat gitu, Pak. Terus nyun sewu lagi nih. Nyun sewu, Mas lanjutkan, Mas. Berarti itu bisa dieksekusi langsung begitu kan? Ya, sepanjang si pemberi fidusia itu menyerahkan di sukarela. Contoh misalnya Pak, nih dalam praktek si penerima fidusia kreditur datang, tentu dia bercerita dong, Pak, ini jaminannya ternyata sudah 6 bulan, ya kan, sudah telat berdasarkan perjanjian 3 bulan aja itu Pak sudah bisa, dan kita sudah negur, dan berapa kali 2 kali negur, berapa ini harus kita ambil. Tetapi ternyata dalam praktek sebenarnya ada hal-hal yang kita lupakan. Ternyata memang contoh si debitur menitip kepada marketing kah atau apakah, sehingga enggak Pak, saya mungkin 4 bulan kok jadi 6 bulan. Situ kan ada perdebatan tuh kan gitu. Mungkin sehingga terjadi ketidaksepakatan di lapangan. Itu harus diluruskan dulu kan begitu Pak. Nah itulah yang menjadi masalah di eksekusi. Kalau ternyata si pemberi kreditur mencocokkan dan klop ya Pak dengan situ. Kalau oh iya Pak, silakan aja Pak, kan ngomong-ngomongnya, atau Pak cicilan saya kan tinggal segini, kali dijual mobil segini saya masih ada lebihnya, bagaimana Pak? Ya sah saja di bawah tangan kan begitu dalam praktek. Tetapi terjadi penyimpangan ketika itu diambil, maaf nih, kreditur tidak mau berhitung lagi, seharusnya ada debitur yang berlebih uang di situ. Atau sebaliknya, ternyata dari jaminan yang sudah dilelang kurang, kreditur tidak menagih lagi, artinya pemahaman umum di masyarakat ketika mobil diambil atau jaminan fidusia ambil selesai kan begitu sebenarnya sih Pak. Berarti masalahnya hanya di tataran prakteknya saja yang menjadi carut marut itu sih Pak. Kalau normanya sih udah begitu normanya gitu kan. Nah Iya, mungkin Pak Edi sudah tadi begitu. kayaknya mau bicara. Ini nanti halo. Gini. Halo, Nyon saya sebentar sedikit ini. Jadi saya minta kepada panitia ini nanti dalam membuat kesimpulan agar jelas ya. Iya Pak. Iya. Ini betul-betul ini betul-betul debatable banget Pak ya. Iya. 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 Makasih Pak Weda. Makasih banyak Pak Weda. Pak Mas Ebi tanya tadi, coba saya tanya Mas Ebi mengenai tadi itu. Yang maaf nih Pak, bagian yang mana mohon diingatkan nih Putusan Mahkamah Konstitusi yang mana membuat semangatnya Mas Ebi untuk mau menyita langsung? Iya. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama ya Pak, atau yang kedua Pak? Ya. Yang pertama dan yang kedua. Ya, berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, memang sebetulnya sesuai dengan yang Pak Weda sampaikan. Sebetulnya tidak ada yang dikhawatirkan atau yang berubah secara yuridis ya, kecuali pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ternyata harus ada sukarela, ada kesepakatan manifestasi. Kita sudah sama tahu kesepakatan manifestasi memang di setiap perjanjian fidusia pasti ada. Bahkan sebetulnya kesepakatan sukarela pun pasti ada. Dalam perjanjian kita sama-sama bersepakat bahwa ketika saya sebagai orang berutang sekian kali tidak membayar angsuran, maka saya menyepakati untuk menyerahkan benda jaminan fidusia. Hanya pada prakteknya nanti mereka yang mengingkari sendiri janji. Jadi kan tidak mungkin tidak ada kesepakatan begitu loh intinya. Betul. Nah, makanya itu. Makanya kan yang selaras yang saya sampaikan bahwa perjanjian pembiayaan di Indonesia itu diawasi dan diperiksa oleh otoritas jasa keuangan. Sehingga unsur-unsur dari perjanjian pembiayaan ini sudah semuanya sesuai dengan segala macam unsur antara keseimbangan antara kreditur dengan debitur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin masuk ke ini, Pak Weda. Mohon izin ya. Ingin masuk kepada esensi dari perjanjian fidusia sebagai jaminan khusus. Saya ingin mengingatkan kita bahwa tadi saya disampaikan di awal, suasana kebatinan di tahun 99 ketika Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 ini dibentuk ya. Pembuat undang-undang sebagaimana yang Pak Weda sampaikan, pembuat undang-undang ini memiliki pandangan ke depan
mereka menginginkan bahwa jaminan fidusia ini sebagaimana adanya, yakni dia punya karakteristik jaminan khusus, melekat di situ part eksekusi. Oke. Seperti itu. Ini Ya. Silakan teman-teman buka di putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2019 pada halaman 89 ya. Di situ terjadi diskusi atau perdebatan antara fraksi-fraksi legislatif yang ada di DPR dengan fraksi pemerintah sebagai pengaju undang-undang. Berkali-kali fraksi pemerintah menyatakan tidak perlu putusan pengadilan karena memang itulah karakter dari perjanjian fidusia. Itulah karakter dari sertifikat fidusia dan part eksekusi di situ. Sehingga ketika sekarang Mahkamah Konstitusi di tahun 2019 mengharuskan adanya sukarela dan dewan prestasi, itu artinya di mana jiwa jaminan khusus yang melekat dan di mana part eksekusi yang melekat. Sementara kalau tadi dari pembicara Abang Kisworo menyatakan kita turuti saja undang-undangnya, memang sudah seperti itu. Saya sepakat karena di pasal 15 ini bunyi norma maupun penjelasannya menyatakan bahwa apabila debitur cedera janji maka proses eksekusinya menggunakan titel eksekutorial. Kita lanjut ke penjelasan. Dalam penjelasan menyatakan begini, penerima fidusia dapat melakukan penjualan terhadap benda objek jaminan fidusia seakan-akan sebagai pemilik benda itu sendiri. Itulah jiwa dari part eksekusi. Itulah jiwa dari jaminan khusus fidusia seperti itu. Kalau Pak Weda bicara soal hermeneutik, Hässlicher Hintergrund pada legislatif pada waktu itu, mereka bersetia pada jaminan fidusia. Kenapa? Di Belanda udah dari zaman dulu memang seperti itu jaminan fidusia. Itu Pak. Mungkin Mantap. Ini cukup ya, Pak Mas Weda, Ebu ya. itu bukan lawyer, Mas Ebu itu dosen, Mas Ebu itu ilmuwan, akademisi, bukan lawyer, bukan itu. Bagus. Mantap. Mungkin ada peserta lain yang mau bertanya, masih ada satu kesempatan lagi. Saya Pak Boleh, sedikit Pak. Saya Pak dari Aceh Pak. Oh Pak Joni Sitohang, silakan Sitohang. Pak Joni dari tadi kayaknya udah mau aktif aja nih nanya nih. Silakan Pak, langsung ke pertanyaannya ditujukan ke siapa atau global? Selamat siang Pak buat kita semua, Pak Bangkit, Pak Kisworo, Pak Rusli dan Pak Ebi. Cukup menarik Pak diskusi kita siang ini Pak. Jadi sebenarnya yang harus kita perdebatkan itu sebenarnya tidak ada. Itu pada intinya. Ya. Karena jelas di undang-undang fidusia tersebut sudah jelas mengamanatkan Pak. Seperti tadi di pasal 15 sebagai titel hak eksekutorial, itu yang pertama. Dan di Perkap nomor 8 pun tahun 2011 sudah mengamanatkan bahwa ada pendampingan dari kepolisian dalam hal eksekusi fidusia. Tapi kenapa das solendas ini itu berbeda Pak di lapangan? Itu yang pertama, itu yang menjadi permasalahan. Yang kedua, karena kebanyakan debitur kita pun tidak semua dari kaum akademisi Pak. Tidak semua berpendidikan, seperti halnya yang kita bahas saat ini. Apalagi dengan bergulirnya penafsiran yang multitafsir yang dikeluarkan oleh putusan MK yang semakin itu dia. Dan bahkan ini juga merembet pada pendampingan dari kepolisian. Sebagai contoh, saya di bulan-bulan sebelumnya pernah melakukan perdebatan dengan petinggi dari kepolisian juga Pak di daerah saya Pak, mengenai pendampingan itu tidak ada lagi saat ini. Seiring dengan keluarnya putusan MK yang baru keluar saat ini, yang semuanya bermuara ke pengadilan untuk eksekusi objek fidusia. Nah, di sana saya bilang seperti yang sampaikan Pak Ebi tadi, kekhususan lex spesialisnya undang-undang fidusia tadi di mana Pak? Saya bilang, menurut hemat saya dan yang pernah saya pelajarin, bahwa undang-undang itu ada yang berlaku umum dan yang berlaku khusus Pak. Jadi dalam hal ini sesuai dengan job desk yang saya dapatkan di perusahaan ini Pak, yang saya pegang itu undang-undang fidusia. Itu yang pertama. Itu dia. Dan sebagai lex spesialis nih, lex spesialis dalam hal eksekusi objek fidusia. Itu dia. Itu dia Pak. Dan kemudian bahwa eksekusi objek fidusia itu karena ada wan prestasi. Sudah jelas Pak.
sudah jelas diamanatkan, dan di kontrak kita pun sudah jelas Pak, adanya One Prestasi diamanatkan dan dirinci semua. Dan apabila tidak ada sukarela, nah ini yang berat Pak, ada sukarela, dan di sini ada dua kepentingan dari debitur dan kepentingan dari si kreditur yang bersangkutan. Itu dia, itu yang nggak bisa dipadankan seperti apa solusi tadi. Nah, apalagi dikeluarkannya tafsiran yang menurut saya itu terlalu blunder Pak, menurut saya dari putusan MK tadi. Itu menurut saya yang terlalu blunder. Tidak bisa memenuhi permintaan saat ini yang bisa dikatakan saat ini di Indonesia cukup carut-marut ya penafsiran mengenai objek eksekusi objek fidusia. Itu menurut saya Pak, itu dia. Jadi seperti yang dibilang Pak Weda tadi, penafsiran saat ini sebenarnya nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebenarnya objek fidusia tersebut bisa dieksekusi Pak, tanpa harus melalui proses pengadilan. Itu yang saya simak dan saya buka-buka di Undang-Undang Fidusia sudah jelas. Itu sebagai lex specialis derogat. Gitu dia. Itu yang saya kutip dari perbincangan kita hari ini. Halo Pak. Pak Joni masih di sana Pak? Bagaimana Pak? Oh iya. Berarti Pak Joni menegaskan kembali Pak ya? Menegaskan kembali Pak. Jadi nggak ada perdebatan sama sekali nih Pak. Jadi Undang-Undang Fidusia itu sudah jelas nih Pak. Sudah jelas bahwa itu yang kita pakai dan diberlakukan di Indonesia Pak dalam hal eksekusi objek fidusia. Oke. Terima kasih banyak. Dan menjadi juga keanehan Pak. Sebentar, satu lagi Pak. Oh, satu lagi. Ya. Saya sudah mencoba pernah mendaftarkan seperti yang dibilang tadi Pak Ebi tadi, Pak Hendra, mendaftarkan eksekusi objek fidusia dari pengadilan. Ya. Yang paling saya ini, mereka pun kebingungan Pak. Kebingungan karena belum pernah sejarahnya dari lembaga pembiayaan memberikan putusan untuk eksekusi objek fidusia. Iya betul. Hal hasil mereka mengembalikan ke saya pertanyaan tersebut dan mengembalikan perbincangan kembali ke legal kita karena di pengadilan tersebut keran itu belum dibuka gitu loh. Keran itu belum dibuka terkait dengan gugatan sederhana dan eksekusi. Dan itu dianggap aneh Pak. Ada benar Pak, benar. Aneh. Apa hubungannya pengadilan dalam konteks itu? Benar Pak Weda. Jadi cukup ini sih Pak cukup menarik. Jadi saya nggak tahu ini kepentingan siapa dan apa tujuan tadi itu dibuat sehingga multi tafsir dari putusan MK tadi membingungkan Pak kita di lapangan. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ya Pak Joni sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu. Oke Mas Bangkit. Ya Pak. Nyun sewu ini karena saya ada acara, saya mau ini closing statement dari saya menyampaikan begini, Nyun sewu ya. Ini begini, ceritanya ini kalau di dalam perdebatan tentang masalah yuridisnya, it's okay, agak ada masalah sebetulnya. Maka ini sebetulnya ada di dalam alam meta yuridis, ya, sehingga kepentingan pembentukan opini publik itu penting. Yang maksud saya adalah jangan sampai kemudian perusahaan pembiayaan itu diposisikan sebagai astina, sedangkan debitur selalu diposisikan sebagai pendakwa. Jadi kita jangan terbiasa mau framing sesuatu bahwa bagian sana adalah penjahatnya, bagian sini adalah yang baiknya. Ya, gitu, pahlawannya. Nah, itu yang perlu dihindarkan adalah bagaimana pembentukan opini publik, bagaimana kemudian cara si perusahaan pembiayaan itu mengelola bagian-bagian yang ada di meta yuridis ini. Saya kira demikian Mas Bangkit. Terima kasih Pak Weda sudah berkenan terima kasih semua. Senang sekali pembicaraan pada sore hari ini. Terima kasih Pak Weda, terima kasih. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kita telah mencapai puncaknya. Mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh para narasumber, baik dari Pak Kisworo, dari Pak Ebi, maupun dari Pak Rusli, dan juga beberapa pertanyaan dari para peserta webinar ini yang alhamdulillah bersyukur pada aktif gitu dan interaktif sekali diskusinya.
Nah, mungkin kita mencapai kepada kesimpulan di akhir ya, di akhir diskusi ini. Kalau narasumber mungkin standing point-nya udah saya dapat lah masing-masing. Semoga kesimpulannya nanti akan mewakili diskusi kita hari ini. Yang pertama, putusan MK mengenai judicial review Undang-Undang Jaminan Fidusia itu hanya menegaskan bahwa eksekusi fidusia dapat dilakukan secara langsung dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan. Dan eksekusi melalui pengadilan itu merupakan alternatif. Walaupun dalam prakteknya ini masih dalam tataran eksperimental sifatnya, karena dari tadi kita diskusi ternyata dari pembicara 1, pembicara 2 juga pengalaman peserta belum pernah menemukan ada upaya untuk melakukan eksekusi via pengadilan untuk jaminan fidusia. Yang kedua, kesimpulannya ternyata dalam praktek baik kreditur maupun debitur itu berdasarkan perjanjian fidusia dan utang piutang sebagai perjanjian pokoknya itu harus menunjukkan itikat baik, gitu kan? Karena ini edukasi publik, jadi saya memberikan saran kepada publik baik sebagai debitur maupun kreditur harus menjamin hak kedua belah pihak gitu dalam melaksanakan jaminan fidusia ini. Dan dalam tataran pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan pelaksanaannya harus tunduk pada Undang-Undang Jaminan Fidusia dan aturan terkait lainnya, sehingga sebisa mungkin menghindari adanya tindak pidana, baik tindak pidana yang umum berkaitan dengan objek jaminan fidusia pada saat pelaksanaan eksekusi maupun tindak pidana khusus, ya tindak pidana fidusia yang tadi dijelaskan juga oleh narasumber. Mungkin itu saja kesimpulannya dari saya. Kurang lebihnya saya sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan webinar ini banyak ada salah ucap, salah kata, dan juga ketidakberkenanan dari diri saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada seluruh pihak, dari narasumber, dari peserta telah melancarkan berjalannya webinar ini. Saya Adi Bangkit Saputra mengutip salah satu pepatah bahwa tidak ada salahnya memperdebatkan hal yang tidak perlu diperdebatkan supaya jelas bahwa hal tersebut tidak perlu diperdebatkan. Terima kasih. Saya Adi Bangkit Saputra. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.